Baik, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini menjumpai kita dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Ahmad Syafi'i, calon guru penggerak Angkatan 4 SMK Negeri 1 Kraksan, Kabupaten Probolinggo, dengan fasilitator Bunda Das Isnatun dan pengajar praktik Abdul Manaf Firdaus. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan aksi nyata budaya positif. Adapun judul aksi nyata yaitu menerapkan budaya positif siap kerja bagi siswa lulusan SMK. Latar belakang: Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK merupakan sekolah yang membentuk lulusan yang siap kerja. Namun demikian, masih banyak siswa yang masih kurang percaya diri atau takut terjun langsung dalam dunia kerja. Maka dari itu diperlukan pembinaan secara khusus sehingga siswa memiliki budaya siap kerja setelah lulus nanti. Tujuan aksi nyata: ada beberapa tujuan dalam kegiatan aksi nyata ini adalah yaitu membentuk siswa yang aktif mencari sumber lowongan kerja, membentuk siswa yang percaya diri menghadapi dunia kerja, membentuk siswa yang memiliki kemampuan dalam perencanaan karir, dan yang terakhir, membentuk siswa yang berdaya saing dalam menghadapi persaingan kerja. Tolak ukur aksi nyata. Adapun tolak ukur atau indikator dalam aksi nyata ini adalah sebagai berikut. Siswa mampu mencari peluang kerja. Siswa memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam menghadapi dunia kerja. Siswa mampu melakukan perencanaan karir sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Terakhir, siswa mampu bersaing dalam dunia kerja. Lini masa yang akan saya lakukan. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan aksi nyata ini adalah: yang pertama, konsultasi kerjasama dengan Disnaker dan BLK untuk menambah wawasan kerja industri dan dunia usaha. Yang kedua, sosialisasi program kerja BKK kepada siswa dengan menggunakan Google Meet atau Zoom. Yang ketiga, memberikan layanan informasi lowongan kerja di web BKK dan media sosial. Yang terakhir, menyampaikan informasi peluang kerja di perusahaan. Dukungan yang dibutuhkan. Dalam kegiatan aksi nyata ini, dukungan yang saya butuhkan baik itu dari segi bahan, alat, dan tenaga, diantaranya yaitu pihak eksternal dari Disnaker dan BLK. Yang kedua, Bapak Kepala Sekolah selaku pengampu kebijakan. Yang ketiga, dukungan dari Wakahumas. Yang keempat, dukungan dari tim IT BKK sebagai pengelola web BKK. Yang kelima, ruang untuk menyampaikan informasi. Yang terakhir adalah laptop sebagai media presentasi.
Adapun kegiatan aksi nyata yaitu sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Pemahaman konsep. Sebelum memaparkan atau menyampaikan materi kepada siswa, kegiatan pertama saya mendatangi pihak eksternal yang selalu mendukung sekolah-sekolah di Probolinggo dalam menyiapkan siswa menghadapi dunia kerja. Sebagai contoh, saya mendatangi Dinas Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja. Tujuannya adalah untuk menjalin komunikasi dan memantapkan konsep sehingga memahami apa saja kebutuhan siswa dalam dunia kerja. Ini adalah kegiatan konsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja terkait kebutuhan dunia kerja dan kesiapan siswa dalam menghadapi dunia kerja. Kemudian selanjutnya adalah konsultasi dengan Balai Latihan Kerja untuk mempersiapkan anak atau siswa dalam menambah skill dalam dunia kerja sehingga semakin siap terjun langsung dalam dunia kerja. Penyampaian. Setelah menyiapkan dengan baik, kegiatan selanjutnya adalah sesi berbagi, yaitu penyampaian atau pemaparan materi. Sesi berbagi ini berlangsung dengan durasi antara 60 sampai 120 menit dan presentasi dilengkapi dengan 3 sampai 5 dokumentasi dari penerapan. Berikut kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong semua siswa tolong di-mute dulu ya. Semua penjelasan tolong di-mute dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aminatul Zuria SPD selaku yang terhormat Bapak Ahmad Syafiqi selaku Ketua BKK Simpan Satu Program, yang terhormat Bapak Agus Dwi Kurniawan Ekspor selaku tim BKK serta siswa dan siswi kelas 12 SMK Negeri Kepulauan yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita pada hari ini bisa berkumpul melalui cara online. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan tetap sehat selalu. Pada acara ini akan diinformasikan berkaitan dengan sosialisasi program kerja dan media informasi data yang ada di SMK Negeri 1 Tangerang. Acara pertama, monggo sambutan prakata dari Ibu Aminatul Zuria selaku Waka Humas SMK Negeri 1 Tangerang dipersilakan. Ibu Min di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas Bu. Jelas. Jelas. Tolong yang lain yang belum dimutkan, kan ya, jadi gantian kita caranya ya, supaya nggak mantul suaranya ya. Baik Bu. Ya Bu. Oke. Ya, sudah. Anak-anakku sekalian, kelas 12, ini hari ini yang bergabung sudah 100 ya. 100 dari 400 siswa.
400 lebih malah ini. Yang 300 saya kurang paham kemana atau kenapa dia tidak mau bergabung di sini, atau mungkin karena kendala jaringan, kita juga belum paham. Jadi kita lanjut saja. Anak-anakku, hari ini kita tim BKK mengadakan sosialisasi tentang bursa kerja khusus yang mungkin kalian juga banyak yang belum paham, belum kenal, atau bahkan baru dengar. Kemarin di grup kelas itu kami share dengan harapan kalian bisa mengikuti kegiatan ini dan banyak yang bergabung sehingga pemahaman tentang BKK itu juga bisa terserap dari ini. Yang paling penting dari kegiatan BKK ini adalah salah satunya memfasilitasi siswa kelas 12 yang berkeinginan dan berminat untuk bekerja. Karena salah satu program kami adalah mengadakan rekrutmen. Selama ini yang sudah bekerja sama dengan kami, dengan BKKSDM 1 Kraksan, itu ada sekitar 4 perusahaan. Yang pertama itu hampir tiap tahun mengadakan itu PNM. Barangkali dari kalian juga sudah pernah mendengar atau melihat kakak kelasnya yang sudah bekerja di PNM itu tiap tahun mengadakan ini. Yang bisa ikut adalah siswi atau siswa putri. Yang putra secara ini belum bisa ikut karena memang PNM membutuhkan siswa putri yang bekerja di perusahaannya. PNM ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang permodalan, ya, PT Permodalan Nasional Madani ini bergerak di bidang permodalan atau bantuan pemberian modal yang sifatnya berkelompok. Jadi tugasnya salah satunya itu mencari nasabah. Karena ini perusahaan BUMN, kalian nanti bisa mendapat fasilitas-fasilitas tertentu. Apa itu yang nanti bisa disampaikan mungkin oleh teman-teman BKK. Salah satunya itu PNM, kemudian ada Alfamart. Alfamart ini walaupun sudah ada kelasnya, kami juga tetap mengadakan rekrutmen bagi siswa yang non-alfa dan umum, biasanya tempat umum itu dari sekolah-sekolah yang lain juga. Kemudian ada juga Indomaret yang sudah kerjasama dengan kami, yang setiap tahun juga mengadakan seleksi di sini. Kemudian ini yang baru lagi, kita sudah ada MOU lagi baru dengan Mas Pion IT yang ada di Surabaya atau Sidoarjo. Barangkali juga habis ini mengadakan rekrutmen di sini, asal tidak pandemi, mungkin bisa juga mengadakan rekrutmen di sini. Di bagian berminat untuk jangan lupa selalu update data kami yang ada di website, kemudian di grup Telegram ataupun di Instagram yang mungkin ada, Facebook dan yang lain-lain, silakan diikuti. Jangan sampai tidak pernah dibuka. Gak ada lowongan pekerjaan, padahal perasaan kami tiap hari kami selalu share info lowongan pekerjaan. Tergantung dari kalian sendiri sekarang mau atau tidak bekerja di luar kota. Kendala kami selama ini juga adalah ini, kalau sudah di luar kota anak-anak banyak yang tidak daftar, alasannya jauh dari orang tua. Kemudian bagaimana ya, pikiran-pikiran itu yang harus kalian hilangkan sekarang kalau memang ingin bekerja di perusahaan atau di tempat orang lain. Kalau tidak ingin bekerja ikut orang, monggo bisa wirausaha, silakan kalian berlomba-lomba membuat kelompok berwirausaha dengan teman-teman, bergabung dan seterusnya. Bisa konsultasi juga dengan guru-guru yang ada di sini bagaimana caranya berwirausaha. Nanti di sesi berikutnya mungkin juga akan disampaikan jenis-jenis pekerjaan yang ada di masa pandemi ini, karena sepertinya jenis pekerjaan sekarang ini mulai bergeser, tidak harus ikut perusahaan besar, harus kerja itu. Ternyata pekerjaan yang mungkin selama ini tidak kita pikirkan itu justru menjadi pekerjaan yang menjanjikan di masa pandemi. Nah, silakan nanti bertanya langsung pada
Mungkin Pak Agus yang akan menyampaikan atau Pak Syafi'i silakan bertanya di situ. Perhatikan betul, jangan sampai keluar sebelum selesai acara, keluar ya. Tertib, mengikuti sampai selesai. Silakan bertanya mumpung kita ketemu secara virtual seperti ini, karena kapan lagi kita punya waktu untuk bertemu kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Untuk selanjutnya mungkin langsung bisa penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Syafi'i dan Pak Agus. Untuk waktunya kami kembalikan ke Bu Rizky. Monggo Bu Rizky, silakan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu ini sudah memberikan rakatannya di awal. Selanjutnya penjelasan tentang program kerja di BKK SMK Negeri 1 Traksan yang akan dijelaskan oleh Ketua BKK SMK Negeri 1 Traksan yaitu Bapak Ahmad Syafi'i SPDPR. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah bagian Humas. Baik anak-anak sekalian, dalam kesempatan kali ini Pak Syafi'i akan menyampaikan terkait program kerja BKK dalam kesempatan ini. Saya ulangi lagi, Pak Syafi'i akan menyampaikan program kerja BKK tahun anggaran 2020-2021. Baik anak-anak sekalian, sebelum saya menyampaikan program kerja ya, terlebih dahulu kami ya akan memperkenalkan personil-personil kami yang sekarang mengurus ya bursa kerja khusus. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya, sehingga tidak ada salahnya Pak Syafi'i memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan kami yang nantinya membantu anak-anak sekalian dalam informasi terkait BKK ya. Dia penanggung jawab Bu Aminatul Suhriyah selaku Kapolmas, Ketua BKK saya sendiri Ahmad Syafi'i ya. Kemudian nanti dibantu dengan rekan kita nanti sudah muncul ya. Ya, baik, saya lanjutkan lagi ya. Perkenalan ya. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa penanggung jawabnya adalah Humas ya, Bu Aminatul Suhriyah, kemudian Ketua PKK-nya adalah saya, HPI. Kemudian dibantu rekan kita Pak Hermanto ya, sebagai informasi pasar kerja, ya. Kemudian Pak Agus, Ketua PKK, kemudian Bu Rizky selaku sekretaris dan bendahara ya. Harap nanti kalau kalian sudah kenal, sudah tidak sungkan lagi bertanya kepada teman-teman kita yang ada di PKK. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan visi BKK SMKN 1 Traksan ya. Jadi di sini visi kita adalah menjadi penyalur tamatan serta menjembatani antara pencari kerja dengan pemberi kerja untuk menyiapkan dan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik ya. Kemudian adapun misi ya, misi BKK SMK 1 Traksan ya, menjaga keakuratan data alumni SMK 1 Traksan ya. Jadi nantinya ketika ada nanti permintaan data untuk mengisi di link, anak-anak sekalian mohon untuk diisi ya. Kemudian memutakhirkan data lowongan pekerjaan yang ada pada bidang-bidang industri di wilayah Kabupaten Probolinggo maupun luar Probolinggo untuk diinformasikan pada alumni dan siswa yang baru lulus di lingkungan SMK Negeri 1 Traksan ya.
Kemudian memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa pencari kerja untuk mengetahui bakat, minat, dan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan pengguna tenaga kerja atau berusaha mandiri atau wirausaha. Kemudian penawaran kepada pengguna tenaga kerja mengenai ketersediaan tenaga kerja khususnya alumni SMK Negeri 1 Klaten. Kemudian melakukan verifikasi data sebagai tindak lanjut penempatan tenaga kerja dan kebutuhan kerja. Mendatangkan narasumber dari bidang-bidang industri di wilayah Kabupaten Probolinggo guna menginformasikan lowongan kerja beserta kebutuhan tenaga kerja, kemudian meningkatkan kerjasama dan menjalin komunikasi dengan pihak terkait seperti PLK dan Snaker ya. Kemudian meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola BKK ya dalam hal pelayanan baik yang bersifat administratif maupun personality ya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan apa yang menjadi perangkat dari visi misi yang Pak Sabi sampaikan. Kita selaku pengelola BKK memiliki beberapa program kerja yang nantinya sebagian besar sasarannya adalah anak-anak sekalian kelas 12 ya. Yang pertama adalah penyusunan dan konsultasi program BKK ya. Di sini kita menyusun program kerja dengan mengacu pada evaluasi program kerja tahun 2000 sebelumnya ya. Kemudian berkoordinasi dengan Humas. Nantinya di sini akan terbentuk suatu susunan kerja BKK yang sudah kita sepakati bersama ya. Selanjutnya program kita adalah penyusunan sasaran mutu ya. Di sini kita menyusun sasaran mutu mengacu pada hasil evaluasi ya. Kemudian nanti akan ada data tentang peningkatan persentase sasaran penyerapan tamatan ya. Ini masih sasarannya terkait pengelola BKK itu sendiri ya. Kemudian selanjutnya adalah mempersiapkan sarana prasarana BKK. Ini tujuannya untuk supaya bisa memfasilitasi anak-anak sekalian ya. Di sini kita menganalisis kebutuhan sarana BKK dengan mengajukan kepada sekolah ya. Jadi sehingga nanti kebutuhan terkait BKK bisa kita penuhi ya. Selanjutnya kegiatan kita adalah yang keempat yaitu pembuatan peta dunia kerja dan industri ya. Jadi di sini pengurus BKK akan mendata industri yang melakukan kerjasama baik itu di bidang usaha, posisi karyawan yang dibutuhkan, kemudian mendata industri dan internet dan sumber lain ya. Jadi di sini kita akan menentukan sebuah peta dan data perusahaan yang belum ada kerjasama dengan sekolah kita untuk dilakukan prospek kerjasama ya. Selanjutnya kegiatan kita adalah melakukan promosi atau pemasaran lulusan ke dunia industri ya. Itu kita bisa mengirim profil, kemudian menjalin kerjasama, melayani industri ya, melakukan hubungan bersama dan komunikasi dengan baik dan komunikasi dengan industri ya, sehingga nanti bisa meningkatkan hubungan kerjasama dengan industri, tidak hanya rekrutan tapi dalam hal lain ya, misalkan kerjasama di luar kegiatan lowongan kerja dan lain sebagainya ya. Selanjutnya adalah informasi peluang kerja ya. Jadi di sini kita setiap hari ya kita selalu mengirim informasi peluang kerja ya di grup baik itu di Telegram, ya, website, IG maupun fanpage Facebook ya. Mohon nanti ketika disampaikan oleh Pak Agus diperhatikan media informasi kita ya. Jadi sehingga nanti di sini harapannya alumni dan calon tenaga kerja mendapatkan informasi peluang kerja yang dibutuhkan ya. Selanjutnya adalah siswa ya, alumni bisa diperkenankan untuk melakukan pendaftaran ya melalui BKK ya, sehingga nanti di sini kita bisa mengkoordinir ya siswa yang mendaftar di BKK SMK 1 Klaten ya. Jadi kita di sini juga bisa melakukan seleksi awal ya, sehingga nanti pendaftar itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan ya.
Selanjutnya juga yang tidak kalah penting ya, di sini kita nanti program kita akan memberikan pembekalan ya, pembekalan materi ya berupa penyuluhan, bimbingan karir dan bimbingan jabatan ya, seperti pembuatan CV ya, surat lamaran kerja, job marketing ya, melayani konsultasi ya, kegiatan job matching dan lain sebagainya ya. Sehingga nanti harapannya anak-anak memiliki kemampuan membuat CV, membuat lamaran, bisa memilih pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Selanjutnya adalah memberikan pembekalan dan bimbingan orang tua. Jadi nanti kita juga ada program nanti mengundang orang tua murid untuk memberikan pembekalan ya, sehingga orang tua juga bisa mensupport anaknya ya, maksudnya mensupport ya, mendukung anaknya untuk bekerja atau bahkan berwirausaha dan sebagainya ya. Kemudian selanjutnya adalah memfasilitasi proses pelaksanaan seleksi calon tenaga kerja ya. Di sini kita berkoordinasi ya dengan pihak industri ya terkait pelaksanaan seleksi calon tenaga kerja ya. Baik itu yang di luar sekolah atau yang dilaksanakan di industri ya, sehingga nanti di sini kita memiliki kesepakatan dengan pihak industri untuk melakukan tes kerja ya. Selanjutnya adalah pengiriman calon tenaga kerja ke industri. Di sini kita juga BKK SMK 1 Beraksan bisa mengantar alumni yang lolos kerja ke industri ya. Kemudian mengkoordinir pengiriman alumni ke industri ya, sehingga nanti anak-anak bisa diterima dengan baik di industri ya. Oke, selanjutnya adalah pendaftaran alumni ya. Ini biasanya kita selalu mendata alumni yang sudah bekerja, kuliah maupun yang belum, sehingga nanti ketika ada kegiatan pendataan diharapkan anak-anak sekalian bisa mengisi ya apa yang diminta oleh BKK terkait data seperti data yang sudah bekerja, kuliah, dan bekerja, itu harapannya semuanya bisa mengisi sehingga kita memiliki data yang kita bisa sampaikan misalkan ke dinas, ke pemerintah dan lain sebagainya ya. Oke, selanjutnya adalah pemantauan tenaga kerja di industri ya. Ketika kalian sudah bekerja di industri, pihak BKK juga akan melakukan survei ya kepada ini, kemudian apakah industri itu puas dengan pekerjaan kalian ya. Kemudian setelah itu akan memantau juga perkembangan kalian bagaimana di instansi tempat kalian bekerja sebagai bahan evaluasi BKK SMK 1 Beraksan ya. Selanjutnya adalah melakukan kerjasama dengan UMKM ya. Di sini kita akan mendata UMKM dan melakukan kerjasama atau MOU dengan UMKM ya, sehingga nanti akan mempermudah kita jika kita akan melakukan kerjasama misalkan pelatihan ya dan sebagainya ya. Selanjutnya adalah pelatihan kewirausahaan ya. Jadi kita juga punya program kerja itu pelatihan kewirausahaan ya, di mana kegiatan kewirausahaan ini disesuaikan dengan jurusannya masing-masing ya. Jurusan PKP, multimedia, RPL ya, pemasaran dan sebagainya ya. Nah, itu bentuk kewirausahaan nanti menyesuaikan ya. Selanjutnya adalah sosialisasi kepada siswa terkait BKK yang kita laksanakan di siang hari ini ya. Kita sekarang mensosialisasikan terkait program kerja BKK sehingga anak-anak sekalian memiliki pandangan apa sih kerja BKK itu seperti apa, kegiatannya seperti apa. Jadi anak-anak sekalian sudah tahu di sini ya, kalian butuh apa di BKK, kalian juga bisa nanti konsultasi kepada pengurus BKK dan lain sebagainya ya. Selanjutnya di sini juga kita setiap tahun mengikuti lomba kinerja BKK ya. Nah, di sini juga keaktifan anak-anak sekalian ya dalam keterima di tempat kerja, kemudian yang berwirausaha semakin banyak yang diterima kerja, itu juga merupakan suatu penilaian tersendiri ya bagi BKK Jawa Timur untuk menjadikan kita nominasi BKK terbaik atau juara misalkan itu ya.
Program selanjutnya adalah pelatihan pembantu BKK pada pengelola BKK ya. Di sini kita selalu mengikuti pelatihan ya, baik itu berupa workshop, seminar dan sebagainya, itu untuk mengembangkan profesi kita sebagai pengelola BKK ya, sehingga apa yang kita pelajari nanti bisa diaplikasikan dengan baik itu ya. Selanjutnya adalah pelatihan administrasi dan teknologi informasi pada petugas administrasi BKK ya. Ini juga merupakan salah satu program kita bagaimana administrasi di BKK bisa dikelola dengan baik ya. Sehingga dengan mengikuti kegiatan pelatihan administrasi ya bisa mendapatkan pengetahuan dan skill sesuai kebutuhan dan bisa mengaplikasikannya di BKK SMK Pelaksana ya. Selanjutnya adalah pertemuan forum BKK ini secara rutin kita laksanakan ya, ini sebagai media informasi kita terkait BKK ya, yang dikelola oleh forum BKK provinsi. Jadi kita bisa memperoleh informasi terkait pengembangan anak-anak sekalian ya, baik itu sifatnya pekerjaan, kemudian berwirausaha dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pertemuan forum BKK Kabupaten. Tadi selain provinsi kita juga melakukan pertemuan forum BKK Kabupaten ya. Ini juga rutin dilaksanakan. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah nanti pelaporan masing-masing kegiatan yang sudah maupun yang belum dilaksanakan ya. Jadi beberapa program kerja tadi ya yang Pak Sabi sampaikan kepada anak-anak kalian, mohon dikawal ya apa yang sudah Pak Sabi sampaikan. Jika misalkan ada program kerja yang belum dilaksanakan, silakan anak-anak bisa mengingatkan kita terbuka saja ya. Misalkan ini Pak belum ada kegiatan ini ya, belum ada pelatihan ini dan sebagainya, bisa seperti itu ya. Baik anak-anakku, mungkin itu yang dapat Pak Sabi sampaikan ya, karena waktu kita terbatas ya. Kebetulan kita juga sudah punya grup Telegram ya, di situ sudah bisa mulai aktif ya. Yang sekarang masih pasif ya, mulai sekarang setelah adanya sosialisasi ini, anak-anak sekalian sudah bisa aktif menanyakan terkait BKK ya, entah itu lowongan dan sebagainya, karena ini masih kelas 12, mungkin terkait karir mau melanjutkan nanti itu bisa ditangani oleh BK ya, terkait pekerjaan, kompetensi dan lain sebagainya bisa konsultasi kepada BKK. Baik anak-anak sekalian ya, untuk mempermudah nanti kalian untuk mempermudah kalian menyerap informasi, menerima informasi, nanti akan disampaikan oleh rekan saya ya, sehingga tolong itu diikuti semua sehingga tidak ketinggalan informasi terkait BKK ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Syafi'i yang sudah menjelaskan berkaitan dengan program kerja BKK SMK Kesehatan. Untuk anak-anak yang punya pertanyaan disimpan dulu, karena kita lanjut dulu penjelasan dari Bapak Agus Dwi Kurniawan mengenai media informasi yang bisa kalian akses tentang BKK SMK Negeri 1 Pelaksana. Kepada Bapak Agus Dwi Kurniawan dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kita punya halaman Facebook BKK SMK Negeri 1 Peraksan, lalu punya YouTube juga sahabat BKK SMKN 1 Peraksan, lalu website bkk.smkn1peraksan.sch.id. ini SMKN 1 Peraksan, ini A-nya cuma satu ya. Biasanya kalian di email sekolah itu jadi tinggal depannya ditambahi bkk.smkn1. Terus Instagram juga BKK SMKN 1 Peraksan. Dan untuk grup Telegram Pak Safi ini gimana? Yang di News BKK. untuk yang dari grup Telegram nanti dibuatkan Pak Safi, karena ada niatan untuk mengumpulkan kalian di satu grup. Saya akan contohkan. Ini websitenya BKK SMKN 1 Peraksan. Jadi kalian di URL-nya bisa diisi bkk.smkn1peraksan.sch.id. Jadi bkk.smkn1peraksan.sch.id. Di sini biasanya saya keluarkan lowongan-lowongan. Terus untuk penjelasan juga visi-visi dari dan BKK SMKN 1 Peraksan. Terus layanannya kita punya penulis ulang tamatan atau alumni, biasanya kita isi di sini di Google Form. Jadi tapi ini pastikan kalian pakai akun Google atau Google Form. Terus kepuasan mutu lulusan biasanya di sini. Kalau lowongan-lowongan itu jadi kapan terakhir itu dikeluarkan di sini. Untuk grup yang di Facebook ini barusan saya buat, jadi belum ada halaman-halaman. Jadi niatnya nanti dari Instagram akan otomatis keluar di sini. Untuk yang biasa buka di Instagram, jadi grup untuk akun BKK itu BKK SMKN 1 Peraksan. Nah, di sini biasanya saya keluarkan atau saya posting laporan informasi-informasi lowongan kerja. Jadi lowongan kerja yang ada di grup kita atau dari grup BKK Jawa Timur itu dikirim di sini. Jadi jangan sampai, biasanya itu ada yang DM ke saya, Pak, lowongan SMK punya lowongan kerja atau enggak? Itu semua lowongan saya taruh di sini. Jadi walaupun kalian tanya ke saya atau ke guru yang lain, pasti tetap lebih banyak yang di sini. Jadi biasanya keluar lokalnya di sini, dia kasih tahu, memberitahu webnya mana apa. Jadi biasanya persyaratan apa, batas akhir pengiriman lamaran itu apa. Niatnya di grup ini atau di akun ini akan menjelaskan juga bagaimana cara tips-tips untuk membuat CV, untuk membuat lamaran pekerjaan yang bagus itu seperti apa, itu akan dibuat di sini. Jadi informasi dari BKK akan dikirim di Instagram. Untuk YouTube-nya itu tadi sahabat BKK SMK 1 Peraksan, sahabat BKK SMK. Di sini ada di Pokja BKK. Jadi sahabat BKK SMKN 1 Peraksan. Ini untuk YouTube dari BKK SMKN 1 Peraksan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi informasinya ada di sini semua. Nanti saya taruh juga di Instagram, di IG, di website, sama di Facebooknya. Dan untuk grup Telegramnya akan dibuatkan. Jadi nanti
informasi atau penelusuran tamatan atau mungkin yang program kerja yang disampaikan oleh Pak Safi'i tadi akan disampaikan di media ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana itu tadi penjelasan dari Bapak Agus tentang media yang dimiliki oleh BKK SMK Negeri 1 Pekan. Jadi apapun informasi baik lowongan kerja dan lain-lain, silakan kalian tinggal cari informasi, buka websitenya, buka FB-nya, buka Instagram-nya, ada di situ semua. Interaksi dengan peserta, di mana dalam kegiatan ini harus mampu menciptakan suasana yang nyaman sepanjang sesi dan mampu mendorong peserta untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan. Berikut interaksi dengan peserta. Sampai di sini, apa mungkin ada anak-anak yang ingin bertanya? Kalau ingin bertanya, silakan di-unmute suaranya dan langsung ajukan pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan ya di chat pribadi ya, saya bacakan. Assalamualaikum Pak Safi'i, izin bertanya, misal lulusan tahun sekarang di bulan April Mei nanti ya, jika ada loker Indo atau Alfa, tidak apakah mendaftar? Jadi kamu kelas 12 sekarang. Iya, saya Agis, kelas 12 PDP. Nah, ini nampaknya sudah terburu-buru untuk siap kerja ya, masih belum lulus, sudah menanyakan untuk bisa melamar kerja atau tidak. Nunggu kamu lulus dulu mas ya. Kemudian ada lagi chat pribadi nih ya, saya bacakan. Assalamualaikum, saya Muhammad Komaruddin Komar. Waalaikumsalam. Mohon info lo kerja Pak. Nah, ini juga sudah mulai di budaya siap kerja, sudah mulai tertanam ya dalam diri kelas 12 sekarang ya, sudah mulai tidak sabar untuk terjun ke dunia kerja langsung. Baik, terima kasih atas pertanyaannya melalui chat pribadi kepada saya ya. Untuk loker kita kirim di grup WhatsApp, Telegram, dan sosmed kita ya, sosmed BKK lainnya ya. Mohon untuk selalu dipantau. Terima kasih atas pertanyaannya. Tidak ada. Pak sudah. Di sini ada yang angkat tangan, MC Robis. Ya, silakan MRC Gobis kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Bagi yang sudah angkat tangan, silakan langsung di-unmute suaranya dan memberikan pertanyaannya. Apa sudah cukup jelas penjelasannya? Sudah, tidak ada lagi yang perlu ditanyakan dari kalian berkaitan dengan BKK SMK Negeri 1 Pasar. Sambil minum ya, biar santai. Karena kuotanya sudah mau habis.
sini Gratis ya jawabannya ya. antara jelas atau tidak jelas atau bingung. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan biasanya ngasih tugas ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini Pak Syafi'i mau ngasih tugas buat kalian. Ya. Diperhatikan ya teman-teman sekalian. Halo, dengar suara saya ya? Ya, dengar Pak. Ya, karena ini sifatnya sosialisasi ya. Artinya sosialisasi bagaimana yang paling tahu lah kalau di Semen Terakan itu ada BKK yang menangani, yang mengkoordinir ketika ada kalian membutuhkan pekerjaan dan sebagainya ya. Tugasnya ya, anak-anak sekalian nanti akan disampaikan di grup Telegram ya. Tugasnya cuma gampang ya. Tugasnya gampang sekali ya. Kita memiliki beberapa media sosial ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Agus ya, seperti fanpage Facebook, kemudian Instagram, kemudian web BKK, YouTube BKK dan sebagainya. Tugasnya adalah kalau di YouTube ya, kita punya YouTube, itu di subscribe ya, like ya, dan sebagainya. Kalian tentunya sudah paham ya, sehingga nanti apa yang di upload di YouTube bisa kalian ikuti ya. Kemudian Instagram, Instagramnya nanti tolong diikuti ya. Kemudian Facebooknya dan lain sebagainya nanti akan di-share di grup Telegram. Nah, jadi tugasnya itu saja ya. Tugasnya itu saja. Nanti ketika yang sudah misalkan like Facebook, kemudian mengikuti Instagram, tolong dikirim screenshotnya di grup Telegram ya. Ya. Tolong screenshotnya kalau misalkan sudah like mengikuti sosial media kita, tolong di screenshot ya. Dan dikirim di grup news BKK SMKN 1 Traksan. Mengerti ya anak-anak ya tugasnya ya? Iya Kak. Ya. Ngerti Pak. Iya Kak. Iya Pak. Itu saja Ya, Pak. tugasnya, ya. Oke. Mungkin Pak Agus ada lagi. Kayak untuk linknya barangkali kalian tadi mengetik dan sebagainya, linknya ya, nama sosmednya nanti akan dikirim di grup Telegram ya. Ya, linknya ya, biar enak tinggal klik dan sebagainya ya. Mungkin Baik, itu Pak. statement penutup dari saya. Kalian tetap semangat ya. Yang mau melanjutkan, yang mau kuliah silakan kuliah, yang mau berwirausaha silakan berwirausaha, karena kalian nanti keluarnya ada 3 ya. Kalau nggak bekerja, melanjutkan berwirausaha. BMW ya, BMW bekerja melanjutkan wirausaha ya. Jadi setelah kalian lulus dapat hadiah BMW ya. Itu ya. Itu Bu Rizky selaku moderator pada hari ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Syafi'i. Jadi diingat-ingat tugasnya dari Pak Syafi'i. Untuk YouTube-nya silakan di subscribe, like, dan komen. Sedangkan untuk Instagram diikuti. Dan hasil screenshotnya silakan dikirimkan ke grup Telegram. Begitu ya Pak. Apa ada yang ditanyakan? Sudah cukup nggih? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti alhamdulillah acara pada hari ini telah sampai di ujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak kelas 12 yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir acara ini tentang sosialisasi BKK, program kerja BKK dan media sosial yang dimiliki oleh BKK. Semoga kedepannya bisa mempermudah anak-anak dalam mendapatkan informasi berbagai macam pekerjaan yang dibutuhkan. Saya sebagai pembawa acara mohon pamit. Apabila ada salah kata mohon maaf yang saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima warahmatullahi kasih ya. Bisa langsung keluar nggak apa-apa ya, nyantai-nyantai di sini, selfie dulu nggak apa-apa. Ya, Pak. Screenshot ya, senyum-senyum, giginya kelihatan nggak apa-apa sih. Skrek. Ya, yang mau keluar silakan, mungkin ada kegiatan, silakan ya. Pengalaman penerapan. Pada bagian ini, saya mencoba membagikan implementasi yang sudah saya lakukan, di mana penjelasan pada bagian ini dilengkapi dengan respon murid, refleksi CGP, dan rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Berikut pengalaman penerapan. Perasaan selama melakukan aksi nyata. Adapun perasaan saya selama melakukan aksi nyata. Yang pertama, antusias. Dengan melihat semangat anak-anak dalam mengikuti kegiatan, saya merasa sangat antusias, berupaya memberikan yang terbaik bagi siswa. Yang kedua, saya merasa tertantang melihat permasalahan siswa dalam mencari kerja yang sangat sulit. Saya menjadi tertantang untuk memberikan atau bisa memberikan solusi pada siswa. Yang ketiga, saya puas. Saya sangat merasa puas karena mendapat dukungan dari berbagai pihak atas kegiatan yang saya lakukan dalam kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan lancar. Ide atau gagasan yang muncul sepanjang proses. Adapun ide atau gagasan yang muncul sepanjang proses, yaitu diantaranya kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkala atau secara periode tertentu. Yang kedua, perlu adanya kerjasama dengan pemateri eksternal yang relevan dengan kegiatan. Yang ketiga, memaksimalkan media sebagai penunjang kegiatan seperti laptop, media, Meet, dan lain sebagainya. Yang keempat, kegiatan bisa dilakukan dalam lingkup yang lebih besar, bukan hanya di SMK sekolah saya, tapi juga di SMK sekolah yang lain. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Ada beberapa pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Di antaranya, tersedianya web BKK bisa mengoptimalkan kinerja BKK dalam memberikan pelayanan kepada siswa. Yang kedua, potensi anak perlu dikembangkan sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya masing-masing. Yang ketiga, perlunya optimalisasi media sosial untuk memberikan informasi terupdate dalam dunia kerja. Foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan. Adapun foto bercerita sebagai dokumentasi dari seluruh rangkaian pelaksanaan adalah sebagai berikut. Refleksi. Adapun refleksi saya dalam kegiatan aksi nyata yaitu budaya positif dilaksanakan secara kombinasi daring dan luring sesuai dengan kondisi saat ini. Kemudian yang kedua,
Setelah mengikuti kegiatan, saya dan siswa merasa lebih siap untuk terjun langsung dalam dunia kerja. Selanjutnya, setelah mengikuti kegiatan, siswa bisa langsung mempersiapkan diri dengan mengikuti pelatihan kerja. Testimoni. Adapun testimoni dari kegiatan aksi nyata yang saya lakukan, yaitu testimoni dari murid dan guru di SMK Negeri 1 Traksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliana Dwi Aulia, kelas 11 IPB 1. Penerapan budaya positif siap kerja dari Bapak Syafi'i membuat saya termotivasi untuk siap kerja. Terima kasih. Penerapan budaya positif siap kerja yang diterapkan oleh Bapak Syafi'i membuat peserta didik termotivasi untuk terjun langsung ke dunia kerja. Mantap. Demikian kegiatan aksi nyata tentang budaya positif membentuk siswa yang siap kerja. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.